Allah yang tolong kita. Hikmat dari Allah supaya kita belok kanan, belok kiri, lepas atau enggak, kalau bukan Tuhan. Makanya firman bilang kamu sudah bersih karena firmanku. Betul gak gitu? Semua kita bisa jalan baik, jalan apa benar itu karena firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan tuh Allah sendiri. Yang udah tahu ngomong dulu. Gue yang tanya. Firman adalah Allah. Di mana ayatnya? Orang gua lagi tanya dia semuanya nyaut. Tapi gue senang deh. Banyak yang udah tahu. Selfie tahu nggak di mana? Hah? Iya. Banyak. Malu dong Wijanarko kagak tahu. Firman adalah Allah. Di mana? Yohanes 1 ayat 1. Itu hafal ya. Semua harus hafal. Cipilian mesti hafal. Yohanes 1 ayat 1 itu harus hafal. Ayo, semua nggak usah pakai dilihat. Bah, gua baru matiin itu. Semua mesti hafal. Ayo, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sekali lagi dan firman itu adalah sekali lagi Wijanarko semua 2, 3 dan firman adalah Allah. Kenapa saya udah berteriak-teriak 40 tahun yang lalu? Baca firman, catat. Baca firman, catat. Elfri bilang begini, Mami itu dipenuhi Roh Kudus. Saya percaya zaman dulu ya, Mami belum mengerti begini banyak. Tapi Mami paksa kita, baca firman, baca firman. Mami juga belum ngerti. Emang Tuhan yang tolong. Kalau saya bilang catat, baca firman, catat. Kan ada yang tegur saya. Lu sok jago amat sih Cun. Filsafat kagak. Teologi kagak. Lu ngomong mesti dicatat, catat. Baca firman, baca firman. Kamu tuh siapa? Tapi hari ini semua pastor ngomongin firman suruh catat gak? Semua. Gua 40 tahun yang lalu udah ngomong. Mana bisa kita hidup sendiri? Mana bisa tanpa firman? Enggak bisa. Di mana tuh ayatnya? Yohanes 15 ayat 5 kalau nggak salah. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima kalau nggak salah. Hah? 5 Yohanes 15 ayat 5 betul? Keren. Yuk kita baca 2, 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar kamu tapi di luar hati kepengen sabar, hati kepengen ngalah, pengennya doang. Udah tahu bininya cerewet, gue mau diem dan ntar. Udah tahu lakinya nyinyir, ntar kalau dia ngomong gue mau diem. Tanpa pertolongan Tuhan bisa diem nggak? Gue tanya deh. Mau diem doang nih, belum disuruh apa-apa, suruh diem. Setan kipas, kita kipas terus, dia ngoceh terus. Kagak mau diem lah, kita udah diem begini. Sono dibakar sama setan. Ayo ngomongin yang dulu. Nggak tahan dah kita, betul nggak? Tapi kalau kita punya firman, itu aku alamin. Papi ngoceh gue diam. Nih kalau bisa nih kuku nancep di tangan nih.
Gua nggak dengerin yang dia ngomong. Jadi gue sembahyang, Roh Tuhan tolong saya ya, Tuhan saya nggak mau lamutin, Tuhan tolong saya, Roh Kudus. Dia ngoceh apa ya? Lo dengar nggak? Dengar. Pernah gue nggak sembahyang sendiri, bisa nangkep gitu. Kalau nggak sembahyang dengerin pasang kuping, nyaut perang dunia. Harus pertolongan Tuhan. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ibrani 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat 14. 2, 3. Iya. Ya. Kemarin waktu kita retret ada satu ibu itu udah jadi pemimpin selnya bilang begini. Ibu Cun ajarin diam sabar ngalah. Mau diem aja bu, mau diem doang nih diem susah bu. Ya emang betul. Maka dia bilang makanan keras, belajar ngalah, belajar berkorban, belajar mengampuni, nggak gampang. Kalau nggak punya firman nggak bisa. Tahu mesti mengampuni, tahu bukan nggak tahu. Mesti berbagi, tahu bukan nggak tahu. Bohong kalau nggak tahu, tahu. Tapi pas mau keluarin duit saya nggak. Sayang nggak gue tanya? Sayang, jujur aja. Foni nggak sayang ya? Dia gedek-gedek. Foni emang nggak sayang. Kita lihatin ya. Ini hanya untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih. Coba bayangin. Latihan. Jangan kasih gede dulu. Kasihnya yang kecil dulu. Duit hijau lama-lama punya rezeki. Duit biru setumpuk. Nanti kalau udah biasa berani kasih duit merah. Bisa nangkep. Tapi kalau nggak terlatih, lihatin coba. Latihan dulu, mesti latihan. Tahu nggak? Nggak bisa. Bedain mana yang baik, mana yang jahat. Kalau kita mengalami orang ngomong keras, kamu bisa bedain nggak sih? Orang ngomong yang menyentuh kita ini untuk kebaikan kita atau dia mau neken kita, berasa apa nggak? Berasa nggak? Nah itu membedakan yang baik dan yang jahat. Tapi kalau anak kecil nggak ngerti begitu. Pokoknya yang dia dengar keras aja gitu. Ya. Nah ini sama nih. Tak mudah menjadi mangsa iblis. Efesus 6 ayat 10 dan 12. Efesus 6 ayat 10 sampai 12. 2, 3. Akhir jangan cepat-cepat ya, jangan cepat-cepat. Akhirnya yang tadi saya ngomong, sekarang ganti. Kamu kitanya ganti saya. Pelan-pelan. 2, 3. Akhirnya hendaklah saya kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan saya bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
Jadi suami istri, kalau istrinya sudah di dalam Tuhan tapi masih baru, suaminya sama sekali nggak mau kenal firman, jangan dimarahin, jangan diomelin, jangan diusir-usir. Sebab musuhmu bukan suamimu, musuhmu adalah kuasa gelap di dalam suamimu. Bayangin, laki udah salah, laki pulangnya telat melulu, ketahuan habis mabok-mabok, ketahuan habis main cewek. Bininya di rumah ngomel, katanya tahu firman tapi nggak ada penguasaan diri. Udah kalau begitu bolak-balik, bosen gua. Pergi lu sono, pergi, bawa tuh baju lu. Dia pergi nggak, Ferry? Pergi apa enggak? Pagi. Di sini udah tua, udah peot, di sono 20 tahun, masih seger. Kan dia masih pikirannya kekanak-kanakan. Gua pergi ke sono. Gua bukannya yang mau kabur, gua diusir. Yang gua diusir ya gua pergi. Lihat nggak gitu? Berapa banyak? Ada bini bodoh lagi. Hayo, pilih. Pilih dia apa pilih gua? Pilih siapa, Markus? Lelaki udah tahu kagak ngerti bahwa dia dipakein opo-opo. Kita yang harusnya yang ngerti. Di sono umurnya baru 20-30, masih sehat, cakep, badannya kencang. Kita udah gocap lebih. Itu bini bodoh nggak tuh? Musuhmu tuh bukan darah. Ini jelas sekali. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan pasangan kita. Kita dongkol marah sama anak mencuri uang terus karena dia bakal narkoba. Diusir-usir sama kita, makin jahat. Baikin, bawa dia ke rehab gitu. Ajarin dia, sabar-sabarin, diberi pengertian gitu. Diusir-usir, dimarah-marahin, dia caw. Entar kalau dia caw kita yang nangis. Berapa banyak orang single married, setelah dia tahu firman dia makin dalam, seharusnya aku gak bercerai. Kalau saat itu saya udah bisa kuasai diri, saya gak bercerai. Tapi laki-laki nih dengerin lo hari, biar 2 kali. Apalagi lu banyak duit, kira-kira bini yang sono yang mudaan, lu kan sama bini yang pertama dong, gocap dong, iya dong, sama dong sama gocap. Udah gocap, udah lakcap, kan yang main yang 20, betul nggak? Gocap lakcap sebentar lagi penyakit datang nggak? Tanya dokter tuh dibilang, kalau udah 60-70 dokter penyakit datang kan? Lu kira lu diurusin sama yang jicap, ditendang lu, bener apa nggak? Akhirnya yang kerjain yang urusin, kencingin, berak di situ. Siapa yang mau urusin? Kalau bukan bini tua, hah? Kalau ada duitnya, daripada dia pakai duitnya bakal susah, dia pakai bakal awake dewe. Cuman dia bilang, "Har, lu pulang sono. Ayo, lu mau apa?" Sebab kalau yang muda dia naksir duit kita, bukan orangnya, status kita. Tetapi laki-laki tahu, tapi main terus, gimana tuh?
Suami bukan nggak tahu, dia tahu. Tapi dia nggak tahu bagaimana solve the problem. Dia di rumah diomelin melulu. Bahasa kasihnya touching. Dia cari setengah mati. Dia kepengen istrinya usap-usap dia, baik-baik sama dia. Bahasa kasihnya dia quality time. Bininya repot, kerja. Nggak pernah ada berdua nggak pernah. Jadi dia dah carilah cewek. Kan dia nggak ngerti, dia kan nggak dalam Tuhan. Dia kan cuma sepintas, dia kan seketika yang dia senang, terpuaskan. Dia nggak tahu nanti dampaknya kemana, bagaimana. Dia nggak mau pikir, laki nggak mau pikir begitu. Kita yang mesti sadarkan, karena kita diciptakan sebagai penolong. Itu lelaki pakai otak, nggak pakai emosi. Kita yang punya firman, kita yang pakai perasaan, kita yang mesti tolong mereka begitu. Tapi banyak laki mau sih dibodoh-bodohin, mau gitu, tau gak lo? Udah gendut jelek gini, aduh mas cakep mas, lu cakep, duit lu yang cakep, tau gak gitu? Hah? Tapi dia pengen denger ada yang puji-puji dia, kepengen. Bininya nggak bisa muji dia. Nah, iya makanya. Kalau kamu dengerin saya, kalau kamu ikut MA, Choice Weekend juga, atau kamu pergi ke psikolog psikiater. Kalau lakinya atau bininya stres, yang diajarin apa? Yang dipanggil pasangannya. Kalau pasangan bisa stres, ada andil pasangannya, ngerti nggak? Lakinya stres, ada salah bininya. Bininya stres, ada salah. Begitu dokter ya. Sebab itu ada lagu ME. Biar semua baik, dengerin ya. Semua baik, tapi tergantung pasangan. Kalau pasangannya neken dia, maki dia terus, dianya bisa stres. Tapi biar lingkungannya neken dia setengah mati, tapi pasangannya bilang jangan diladenin, lu gua punya, gua tolong lu ada sama gua, nggak bakalan stres. Bisa nangkep nggak begitu? Jadi yang paling penting apa? Komunikasi. Maka kalau orang salah satu stres, ME ajarin, Choice ngajarin, ke psikolog psikiater juga diajarin apa? Seni berkomunikasi. Bukan hanya konversasi, tetapi bagaimana berkomunikasi. Komunikasi sama konversasi, hanya ada feeling. BPS makanya terkenal. Bagaimana perasaanmu? Suami istri ngobrol, saban hari ngobrol. Tapi hampir gak pernah ngobrol tentang bagaimana perasaanmu dalam hal ini. Dan itu yang membuat orang stres. Karena gak bisa menguasai perasaan-perasaan negatif diri sendiri. Jadi dia tidak bisa memenangkan pikiran perasaan negatif dia. Tapi dia mau menceritakan sama orang, gengsinya lebih gede. Satu-satunya pasangan harus sabar-sabar, korek-korek, sampai yang jelek-jelek itu keluar sama pasangan. Tapi kalau pasangannya nggak ngerti, yang bisa si inem di rumah yang dengerin bapaknya ngoceh, lama-lama sharingnya sama si inem. Istri muda ya banyak, nggak semua, banyak lebih bodoh dari kita. Dia lebih jelek dari kita.
Dia semuanya kalah sama kita. Tapi laki kita betah di situ. Kenapa? Iya, lelaki itu egonya gede. Jadi kan saya itu kasih kalau dia wanita bijak. Kalau laki ngomong jangan dipotong. Kita kalau laki ngomong, iya gue udah tahu lu cerewet amat sih berulang-ulang. Apalagi dia jadi hero, dia cerita berkali-kali. Maka lelaki demen kalau bininya rada di bawah dia sedikit. Jadi kalau laki-lakinya ngomong bini gini, oh gitu ya, oh. Dengerin gua kalau ngomong, iya dengerin, iya, oh. Waktu ada renewal wanita bijak yang aku pimpin, dengerin nih. Bosnya jadi apanya, teman saya yang bikin wanita bijak telepon aku. Gila Cun, waktu renewal kemarin kenapa? 4 orang yang ngomong. Waktu di luar kan ditanyain pertanyaan pertamanya, dari weekend kemarin apa yang berhasil, apa yang lu demen dari gitu. 3 orang, 4 orang ngomong begini, semua sebut nama lu Cun. Pelajaran gue yang mana, ayat yang mana, kan gue tanya gitu. Waktu dia berantem sama lakinya, dia udah moyat. Tapi gue inget mukanya Ibu Cun. Oh, jadi gue belajar. Oh iya, aduh ini udah mendidih, gue. Oh gitu. 3 orang yang ngomong begitu Cun. Jadi gue capek-capek bikin ayat, gue capek-capek bikin nggak didengar. Gue cuma ajarin kalau lelaki itu pengen jadi hero, tau nggak, lelaki itu pengen jadi hero. Tapi kita kan suka nggak ada waktu dengerin dia ngomong. Kita udah capek. Dia kira dia doang yang capek. Entah kalau yang laki yang konseling sama aku, kita udah capek, udah gini, dengerin mau ngomong sama bini, kita tadi ada problem gini, kita mau ambil keputusan gini, bini repot aja dulu. Ya udah gua nggak usah ngomong dah. Nah, dia pendem, iseng-iseng ngomongnya sama sekretaris. Enak nih nyambung, besok nyambung lagi. Salah siapa gue tanya? Jendela jiwa saya yang sama si Mariana ya, sama Andy. Biasanya kan kalau saya ajarin diem, sabar, ngalah, itu bakal perempuan kan. Itu Andy yang ngomong. Jadi laki bilang, saya diem, sabar, ngalah. Coba lu, gue ulang lagi. Jarang tuh, tau gak? Kalau bini lagi speaker, dia diem aja. Terus dia keluar begini, bikin istri senang, maka keluarga jadi aman. Tahu gak gitu? Orang kalau gak punya firman, mana bisa ngalah. Apalagi dia tidak salah. Bisa nangkap gak? Tidak salah disuruh ngalah, mana bisa. Makanya dia bilang begini kan, melawan tipu muslihat iblis itu nih, oh di bawahnya. Coba baca 16-17, belum ya? Efesus 6:17, Efesus 6:16-17. Efesus 6:16-17. 2, 3. Ujung-ujungnya firman lagi bukan? Gunjang-gunjing di rumah gak ada habisnya. Tapi kalau istri tahu bahwa istri harus tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Yesus mengasihi jemaat sampai apa? Sampai apa? Mati di kayu salib. Minta anterin ke pasar aja kagak mau. Apalagi mati di kayu salib.
anterin gua ke rumah mami. Alah lu udah bisa nyetir sendiri aja lah. No ada si Udin no nyetir. Ngapain? Kan si bini kepengen perginya sama lakinya, pulangnya makan bakmi kan gitu. Lakinya kalau udah main game, lakinya udah main HP, disuruh kemana kagak mau. Pergi aja sendiri gitu. Kalau yang anter-anterin aja kagak mau, apalagi harus mencintai istri seperti Kristus mencintai jemaat. Omong kosong. Jadi perisai iman gitu ya. Iman tuh bersandar kepada firman orang beriman ya. Kenapa kita harus bertumbuh? Agar pantas menjadi mempelai Kristus. Agar pantas menjadi mempelai Kristus. 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 14. 2, 3. 2 Petrus 3, 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, jadi kalau satu hari kita dipanggil Tuhan, dengerin, kita harus kedapatan tak bercacat, tak bernoda. Bukan hanya secara jasmani, tetapi tubuh rohaninya juga dalam perdamaian dengan Dia. Jadi waktu kita mati, kita lagi gak benci orang, kita lagi gak iri orang, kita lagi gak dendam sama orang. Supaya kita layak menjadi mempelai Kristus. Yohanes 15 ayat 3, saya cepat sedikit. Yohanes 15 ini tadi aku udah baca, udah keluar ayatnya. Jadi kita kan banyak kekurangan, banyak dosa, banyak kelemahan. Tetapi kamu saya ganti 2, 3, saya Tuhan katakan kepada saya sekali lagi, saya memang sudah bersih karena firman yang telah Tuhan katakan. Ujungnya firman lagi bukan? Ujungnya firman lagi gitu. Ini udah tadi udah lihat. Nah, ini ayat nih. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Wahyu 19 7. Mari 2, 3. Marilah. Saya lihat di buku catatannya, lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi Anda lihat, kalau kita sudah lahir baru, kita sadar kita diselamatkan, maka kita menjadi orang suci, orang benar, orang kudus. Ingat ya. Jadi coba kalau saya tanya, siapa orang suci? Siapa orang kudus? Siapa orang benar? Saya. Ingat itu ya. Kalau kita melakukan, tergerak oleh belas kasihan, menjadi pelaku daripada perintah Tuhan, maka kita layak datang di hari perkawinan anak domba, dan pengantinnya yaitu saya telah siap sedia.
karena saya sudah memakai kain lenan halus. Amin ya. Nih, dengerin. Ini aku catat kata-katanya bagus. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Ada banyak mahkota. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Tidak ada kemuliaan juga tanpa perjuangan. Jadi kamu jadi satu begini aja dah. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan. Tidak ada kemuliaan tanpa pengorbanan. Yang kedua ini bagus. Karakter jauh lebih penting daripada karisma. Ada bukunya tuh, antara karakter dan karisma. Karisma itu bungkus luarnya doang. Karakter isi dalamnya. Kalau kita mau jualan kan dusnya tuh keren-keren, iya nggak? Alat-alat make up makin sekarang makin bagus. Casingnya, tau nggak? Casingnya bagus, mahal-mahal, bagus. Isinya bedaknya cuma segini doang, betul? Casingnya bagus-bagus. Kalau mau kasih kado, kita lagi pergi ke Jepang di toko oleh-oleh, dusnya keren, cakep, ada emas-emasnya di dalamnya. Kue Jepang tuh kalau kita abang-abang tuh kue Jepang. Tapi packingnya keren semuanya. Packing itu namanya karisma. Tapi kalau kita ngerti, kita nggak perlu terkecoh oleh packingnya, betul nggak? Yang kita mau isinya itu karakter. Bisa nangkep ya teman? Ini lain kali bisa aku ajarin lagi, sebab karakter itu proses seumur hidup. Pembentukan karakter proses seumur hidup. Kalau karismanya kita pintar ngomong, dikasih muka cantik, otak pintar, itu karisma. Itu bisa habis, semua bisa habis, berjalannya waktu bisa habis. Tapi kalau karakter makin tua makin bersantan gitu ya. Banyak umat tidak fokus kepada pengenalan akan Dia. Banyak orang Katolik belum biasa belajar begini. Untuk mengerti firman sedikit sekali orang Katolik ya. Ibrani 4 ayat 2 berkata begini. Saya tinggal kasih satu ayat lagi habis dah. Ibrani 4 ayat 2. Mari kita baca Ibrani 4 ayat 2. Iya, coba kalau ngajar begini, kan aku ngajarnya sama-sama, betul nggak? Dengarnya sama-sama, ke gereja sama-sama, pergi persekutuan sama-sama. Tapi ada yang bertumbuh luar biasa sekali. Tapi yang nggak bertumbuh-tumbuh bebal. Udah lama nongkrong 10 tahun, 5 tahun, suruh bersaksi aja kagak bisa tetap. Itu dia artinya. Sebab firman tidak berguna bagi mereka. Mereka tidak bertumbuh bersama-sama dengan mereka yang imannya bertumbuh gitu loh. Ini yang salah firmannya apa? Orang lahannya. Lahannya gitu ya. Dan ini saya kasih yang terakhir dah. 2 Kor 13 ayat 10. 2, 3. Itu jadi mulut kita bisa membangun
bisa meruntuhkan. Amin apa enggak? Jadi ada 4 ya teman. Mengapa kita bertumbuh? Bukti ada kehidupan rohani. Kedua, membuat pola pikir kita berubah. Ketiga, supaya jangan mudah jadi mangsa iblis. Keempat, agar kita pantas menjadi mempelai Kristus. Jelas ya? Jadi perlu nggak bertumbuh? Perlu.